unboxing baterai di alamat pengirimnya kurang jelas. Ini pengirim dari Sahira Kios sampai dari Depok, Jawa Barat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ya untuk memilih baterai bekas yang kondisinya masih baik dan masih layak digunakan. Oke, di sini saya punya baterai 12 volt 150 ampere. Ini baterai bekas ya. Saya juga belum tahu ini kondisinya masih bagus atau tidak, dan saya tidak punya baterai tester untuk melakukan pengecekan kondisi baterai. Jadi bagaimanakah cara untuk mengetahuinya? Oke, saksikan videonya. Langkah pertama yang biasa saya lakukan yaitu pertama mengecek kondisi tegangan baterai. Di sini saya menggunakan multimeter dengan skala ukur di tegangan DC. Selektor ditunjukkan ke 200 volt atau 20 volt. Yang penting skalanya lebih dari 12 volt. Oke. Baterai terbaca sekitar 12,8 volt. Oke, ini error yang terbaca 12,8. Jika baterai kurang dari tegangan 12 volt, maka lakukan proses pengecasan terlebih dahulu. Kemudian pastikan tegangan baterai sampai ke 14 volt atau enggak menyentuh angka 13,9. Setelah itu lakukan pengukuran lagi setelah 30 menit. Ketika setelah 30 menit baterai mengalami penurunan tegangan yang signifikan, maka baterai tersebut sudah dinyatakan dalam kondisi kurang baik. Kemudian kita juga bisa mengetahui kondisi pembuatan baterai. Di sini bisa dengan cara mengecek QR code atau tahun pembuatan baterai bisa kita baca kodenya. Namun di sini saya kurang paham dengan pembacaan kode baterai. Mungkin bagi kalian yang tahu silahkan share di kolom komentar. Tapi sepertinya baterai yang kali ini adalah tahun pembuatannya di 2018. Di sini saya akan tes drop tegangan di baterai ini 150 ampere. Jikalau dia tegangannya ketika ini ada geser, saya starter, tegangannya drop menyentuh angka 10 volt. Ini kondisinya berarti sudah kurang baik. Tegangan baterai 12,7. Kita lihat saya starter drop sampai berapa. Oke, menyentuh angka 12,1 dan kondisi voltase baterai kembali menjadi 12,6, beda 1 volt dari yang sebelumnya.
Berarti ini baterai bisa disimpulkan masih dalam kondisi baik ya. Padahal ini belum dilakukan pengecasan. Nah, dia akan kembali ke 2,7 ini. Beri waktu beberapa saat untuk elektronnya kembali mendiami sel-sel dari baterai. Nah, 12,7 volt. Oke. Untuk tes drop tegangan, baterai dalam kondisi bagus. Sekarang saya akan coba timbang berapa beratnya baterai ini. Nah, ini sudah ada di atas timbangan. Dia menunjukkan angka 47 kilo. Kemudian nanti saya akan diamkan selama 3 hari sampai 7 hari dan saya akan cek tegangannya apakah drop atau tidak. Yang ketiga yaitu mengecek kondisi fisik baterai secara secara kondisi fisiknya. Pertama, pastikan dari ini baterai tidak ada bekas congkelan. Kalau baterai sudah ada bekas congkelan atau semacamnya, itu berarti baterai sudah direkondisi atau diganti beberapa sel di dalamnya. Kemudian mengecek kondisi kerataan baterai. Saya mengeceknya dengan menggunakan penggaris. Oke. Di bagian tengah ini agak cembung sedikit. Oke, aman, tidak terlalu cembung. Ini masih rata di sini. Kalau kondisi baterai terdapat cembungan atau kerataannya tidak rata di sini, itu tandanya baterai pernah dipaksa bekerja berat. Artinya baterai tersebut pernah di charge secara berlebihan dan pernah di discharge secara berlebihan, atau kata lain pernah di charging secara overcharging, kemudian pernah digunakan sampai mentok sampai habis dayanya. Seperti itu. Faktor-faktor seperti itu yang dapat mengurangi umur baterai ya, guys. Keempat yaitu cek kondisi baterai setelah melebihi waktu 3 hari sampai 7 hari ke atas. Ketika tegangan baterai mengalami penurunan yang signifikan, maka kondisi baterai bisa dikatakan sudah tidak baik atau tidak sehat atau harus direkondisi. Oke, saya akan coba ukur tegangan dari baterai setelah ini. Baterai ini setelah 2 minggu saya nggak pakai dan belum saya charger sama sekali. Tegangannya sama, tegangan terbaca 12,8 volt, artinya baterai memang masih dalam kondisi sangat baik ya guys. Nah, cara seperti inilah yang kita pakai untuk mengetahui kondisi baterai yang pas masih bagus atau tidak ketika kita tidak punya alat testing baterai atau alat baterai tester. Jadi beberapa cara tersebut dapat kita gunakan untuk mengetahui kondisi dari baterai. Seperti itu. Emang caranya rada sulit dan rada lumayan banyak ya. Namun itu akan sangat berguna ketika kita tidak punya alat untuk mengecek kondisi baterai atau yang dinamakan baterai tester. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.